rekan semuanya, Anda telah membaca judul ini. Mungkin Anda terkejut, maksudnya apa ini? Sesungguhnya ini hanyalah rekaman utuh dari video Tanpa Ragi. Kenapa kami mengupload video utuh dari Tanpa Ragi tersebut? Itu karena ada subscriber yang mungkin agak kurang percaya ya. Mungkin karena saking hebatnya si Tanpa Ragi dalam berretorika seperti itu, sehingga dia mengira bahwa yang saya tampilkan di YouTube saya itu adalah merupakan hasil editan yang tidak utuh, alias sesungguhnya pikir beliau mungkin bahwa yang saya petikkan itu hanyalah merupakan petikan dari Tanpa Ragi yang mengucapkan kredo dari salah satu denominasi. Jadi itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Nah, ini saya buktikan bahwa sebetulnya yang diucapkan atau diikrarkan oleh Tanpa Ragi tersebut bukan salah satu, tetapi adalah satu-satunya kredo yang pernah dia ucapkan yang ada di film utuh ini. Tidak tahu kemudian setelah ini beredar kemudian dia mengucapkan kredo dari gereja lain, ya saya nggak bisa komentar ya. Tapi yang jelas di video ini hanya satu kredo. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa yang saya tampilkan di channel YouTube kami itu begitu pendek? Mungkin kalau digabung ya hanya sekitar 1 menitan ya. Setahu rekan, mungkin rekan akan berpikir, tidak pernah Tanpa Ragi itu bikin video yang hanya 2 menit seperti itu. Biasanya selalu lebih. Memang benar rekan semuanya. Video ini yang saya upload itu isinya bukan 2 menit seperti yang saya tampilkan di channel kami itu, yakni channel Anatema, tapi memang benar-benar hanya sekitar 2 menit atau 1 menit koma berapa gitu. Nah, kenapa demikian? Karena dari menit 1 sampai menit 10 itu diisi perkenalan atau endorse atau promosi tentang Alkitab terjemahan ILT. ILT itu Indonesia Literal Translation dari Yayasan Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa. Jadi itu terjemahan alternatif sebagai pendamping dari Alkitab terjemahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Biblika Indonesia yang biasa dipakai untuk orang Katolik itu. Nah, jadi dari 16 menit itu 10 menit pertama itu diisi oleh itu tadi perkenalan tentang terjemahan Alkitab. Jadi kalau saya tampilkan memang aneh, nggak relevan karena nggak ada kaitannya sama sekali. Itu mungkin hanyalah semacam program promo atau perkenalan gitu loh. Nah, 10 menit. Terus kemudian sisanya itu sekitar ya mungkin kurang lebih sekitar 2 menit baru tentang pengucapan ikrar dari Gereja Pemulihan Firman yang merupakan milik dari Gembong Saksi Yahweh yang bernama Yakub Sulistyo. Nah, kan baru sekitar 12 menit ya. Nah, sisanya buat apa? Sisanya buat lagu-lagu. Jadi yang di sini akan saya tampilkan itu yakni dari awal utuh dari menit 0, berapa detik terus sampai selesai, tapi khusus untuk lagu yakni setelah menit 12-an ya, itu hanya saya petik hanya berapa detik. Kenapa? Ya karena memang sudah nggak relevan sama sekali. Saya hanya menunjukkan lah sesudah itu memang sudah tidak ada lagi. Bahkan sebenarnya tanpa menampilkan itu lagu pun Anda juga akan tahu bahwa itu sudah selesai karena ada salam perpisahan dari Tanpa Ragi sendiri. Nah, kenapa judulnya menyebutkan pengakuan iman yang paling sesat? Mungkin kalian bertanya, ini apa nggak terlalu berlebih-lebihan? Nah, mungkin rekan harus tahu ya, apa yang dimaksud dengan Gereja Pemulihan Firman. Bagi yang tidak nonton tayangan pertama kami, mungkin bingung apa maksudnya Gereja Pemulihan Firman itu. Gereja Pemulihan Firman itu adalah gereja palsu abal-abal yang dimiliki oleh Gembong Saksi Yahweh yang bernama Yakub Sulistyo, dan itu adalah gereja yang paling busuk di dunia ini. Kenapa paling busuk? Anda jangan terkecoh dengan nama gagah pemulihan firman. Kenapa? Karena justru kata pemulihan firman itu sangat melecehkan kekristenan. Karena yang dimaksud pemulihan firman itu adalah memulihkan Alkitab atau khususnya Injil Perjanjian Baru yang selalu dia gembar-gemborkan sebagai hasil rekayasa karena tidak memuat nama Yahweh. Itu hasil rekayasa antara orang-orang fanatik gila dengan penguasa penjajah Romawi.
Nah, itu yang dia maksud. Dan dia mengatakan dia punya Injil yang asli, yang bahasanya bahasa Ibrani. Dia selalu menganggap kalau bahasanya itu berbahasa Yunani, itu palsu, itu penuh kesalahan. Pokoknya tidak karuan. Anda dengar dari mulutnya dia sendiri deh, saya lampirkan. Demikian pun orang mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Saya bilang itu cara setan untuk menghilangkan estafet kehidupan kebenaran. Saya katakan bahwa perjanjian baru tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Dulu waktu saya sekolah teologi, saya diajar perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bagi saya simpel saja, orang boleh berargumentasi macam-macam dan masuk akal. Sekarang perhatikan, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, pasal 11, saudara akan menemukan ada banyak sekali nama-nama manusia yang ada, yang hidup di perjanjian lama, masih ditulis di dalam perjanjian baru. Masa Yahweh yang kekal tiba-tiba hilang di telan bumi? Padahal nama-nama orang yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, itu orangnya sudah mati, tetapi masih ditulis juga di situ. Sementara Yahweh yang hidup kekal tiba-tiba hilang, dan itu sejak Septuaginta, nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Bukan hanya itu, saya juga menemukan ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam kitab berbahasa Yunani. Saya tidak perlu menyampaikan dalam session ini, saudara bisa melihat di YouTube yang lain dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa perjanjian baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena ada banyak kekeliruan-kekeliruan di sana. Nah sekarang logikanya, kalau kitab asli ditulis dalam bahasa Yunani, masa kitab asli salah? Kalau kitab asli salah, berarti iman kita juga salah. Ngapain kita beriman kepada sesuatu yang salah? Sementara kitab suci dengan tegas katakan, dari Sion datang pengajaran dan firman. Artinya apa? Bahwa kitab suci tidak pernah ditulis oleh orang-orang goyim. Semua ditulis oleh orang-orang Yahudi dan dalam bahasa Ibrani. Ada orang yang mengatakan, ini kan bukan orang Ibrani dan sebagainya dan sebagainya. Oke lah, orang boleh berargumentasi apa. Bagi saya kalau yang asli berarti tidak bisa salah. Sudah, itu saja. Kalau asli salah, ya tidak benar dong. Mana ada asli salah. Ada orang yang ngomong kepada saya begini, Pak Yakub, dulu kan kita sudah menerima kebenaran, tapi ternyata toh masih salah juga. Apakah sekarang bisa salah lagi? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena saya ambil dari kitab berbahasa Ibrani yang tidak mungkin salah. Jadi jangan khawatir. Apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan kebenaran, bukan pembenaran. Ya, jadi ada banyak sekali cara setan untuk mencabut tongkat estafet dalam kehidupan kebenaran kita. Nah, itu di situ. Jadi ada 3 alasan kenapa saya menganggap ini adalah gereja palsu paling celaka, paling menyesalan, paling buruk di dunia ini. Kenapa? Pertama yaitu tadi, masalah Alkitab. Dia begitu menjelek-jelekan Alkitab. Sejelek-jeleknya saksi Yehova saja ya. Saksi Yehova itu tidak pernah mengatakan bahwa Injil perjanjian baru yang berbahasa Yunani itu palsu. Sama sekali nggak pernah. Jadi saksi Yehova caranya untuk menipu jemaat itu dengan jalan membuat Alkitab perjanjian baru terjemahan yang mereka namai sebagai New World Translation, terjemahan dunia baru. Jadi mereka tuh main di terjemahannya. Tapi yang Yakub Sulistyo ini jauh lebih busuk daripada itu. Yakni dia itu langsung ngomong bahwa Alkitab itu, Injil yang kita imani itu palsu, banyak kesalahan, pokoknya nggak karuan. Nah itu buruknya di situ. Sehingga kalau boleh dibilang secara lucunya, saya akan ngomong bahwa Yakub Sulistyo itu adalah orang yang tidak mungkin bisa dikalahkan dalam debat. Kenapa gitu? Karena saat dia terpojok, karena lawan menunjukkan bukti ayat-ayat tertentu, maka dia akan dengan mudah ngomong, oh ayat itu palsu, ayat itu salah. Sebetulnya di channel kami sebelumnya, kami pernah bahas tentang kontradiksi Alkitab. Itu sebetulnya untuk menyerang lah ke Yakub Sulistyo itu. Kenapa? Karena dia itu percaya bahwa Injil itu penuh kesalahan. Itu kita buktikan di channel tersebut bahwa itu nggak salah, dan itu sudah di solve, sudah
problem itu sudah diselesaikan tuntas dan logis sekali. Jadi nggak ada yang problem. Dia saja yang tidak problem dibikin problem, dan karena dibikin problem nggak karuan sendiri oleh dia sendiri, maka Alkitabnya dia yang dibilang dia Alkitab asli itu justru itu Alkitab palsu. Kenapa? Karena sebetulnya nggak problem sama dia koreksi sendiri yang nggak karuan judulnya itu udah nggak karuan. Pertama, jadi itu ya masalah Alkitab. Kedua, masalah ajarannya di bagian kedua dari tayangan ini yang nanti akan meluncur pada hari Sabtu ini pada jam 12. Sedang tayangan ini kemungkinan akan meluncur 1 hari sesudahnya, yakni pada hari Minggu jam 12. Nah, di tayangan kedua itu saya jelaskan bahwa Yakub Sulistyo itu mengajarkan ajaran-ajaran kacau nggak karuan sehingga para pengikutnya itu tidak menghormati apalagi mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin kalian heran ya kenapa kok seperti itu. Nah, Anda harus nonton. Sebetulnya mereka itu ada yang mereka kasih. Yang mereka kasih itu ada, bukannya mereka tidak mengasihi, sama dengan orang Muslim. Orang Muslim juga mengasihi. Cuma masalahnya orang Muslim itu mengasihi yakni Allah. Nah, siapa yang dikasih oleh si gerombolan saksi Yahweh tersebut? Anda silahkan tonton aja. Jadi yang kedua itu adalah ajarannya dia yang kacau, terutama ajaran dalam hal Trinitarian. Karena ajaran yang bersifat paling basic istilahnya dalam kenegaraan itu adalah seperti Pancasila itu udah ngaco nggak karuan, maka yang produk-produk turunannya itu nggak karuan, hancur lebur nggak karuan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu juga dari pengakuan mulutnya bahwa para pengikutnya itu amat sangat mengerikan. Mereka itu mencaci maki sampai nggak karuan, sampai begitu mengerikan. Dan itu menurut pengakuan dia sendiri, bukan saya yang jelek-jelekin, bukan. Nah, tadi Pak Daniel sudah menceritakan bagaimana debat-debatnya penyembah Yahweh ini mengerikan dan mereka garang-garang. Sepertinya kalau bisa orang lain ditelan begitu. Dan ini tidak memberkati orang yang membaca ataupun yang melihat perdebatannya. Kenapa demikian? Karena mereka tuh menggelorakan semangatnya. Semangat untuk apa? Memusuhi kaum agama sebelah. Jadi istilahnya digelorakan untuk marah, benci dan dendam kepada agama sebelah yang mungkin menurut mereka dianggap berlaku tidak adil. Nah, itu yang kalian harus waspadai. Karena dengan seperti itu miriplah dengan Tan Paragi juga yang menggelorakan kebencian seperti itu. Mereka tuh akan mendapat subscriber yang banyak, mendapat follower yang banyak. Kenapa? Karena dianggap seolah-olah mereka itu pahlawan, apologet. Namun di satu sisi mereka melakukan pengerusakan dari dalam, pembusukan dari dalam, penggerusan dari dalam. Nah, 3 kesalahan itulah yang membuat kami menyebut mereka itu sebagai gereja sesat, dan karena gerejanya gereja sesat, bahkan bukan sekedar sesat ya, saya bilang itu palsu, lebih daripada sesat masih mending lah, kadang-kadang masih bisa dibenerin. Tapi kalau palsu itu kan niatnya udah nggak bener, sama dengan uang palsu itu kan niatnya nggak bener dari awal. Proses pembuatannya sudah memang ditujukan untuk nggak bener gitu loh. Nah, oke teman-teman, Anda saksikan saja tayangan ini supaya kami tidak terlalu banyak berkata-kata lagi, dan silahkan subscribe dan like untuk tayangan kami ini supaya nanti pada saat muncul langsung kalian ada pemberitahuan dan kalian bisa nonton sepuasnya. Oke teman-teman, makasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Salam Trinitarian. Oke, bye-bye. Halo semua, pada video ini kita akan berdiskusi dengan Pak Yahya dari Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa. Yalensa adalah yayasan yang menerjemahkan Alkitab ILT, Indonesian Literal Translation. Oke, kita mulai aja ya. Shalom Pak Yahya, apakah bisa diceritakan dikit apa bedanya Alkitab ILT dengan Alkitab Lai? Dan kenapa Yalensa menerjemahkan Alkitab ILT? Halo Tan Paragi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa bedanya Kitab Suci Indonesian Literal Translation dengan terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia?
paling tidak ada 3 perbedaan yang mendasar, yaitu 1. KSILT diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa, sedangkan TBLAI diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kedua, KSILT memuat nama kudus Tuhan yang ditransliterasi menjadi Yahweh, sedangkan dalam TBLAI, nama Yahweh hanya tertulis di dalam kamus Alkitabnya saja, di bagian tambahan buku Alkitab pada entry kata Tuhan. Yang ketiga, KSILT penerjemahannya lebih kental literalnya dibandingkan dengan TBLAI, sehingga dapat dikatakan bahwa KSILT lebih mirip dengan King James Version. Sebagai contoh misalnya, dalam menerjemahkan kata kerja bahasa Yunani egapesen, to love, mengasihi, yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, King James Version dan ILT sama-sama menerjemahkan kata kerja tersebut tetap menjadi kata kerja, sehingga frase di situ dalam KJV menjadi For God so loved the world. Love di sini pastilah kata kerja, dan frase di situ dalam ILT menjadi sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Mengasihi di sini pastilah kata kerja. Sedangkan TBLAI menerjemahkan kata kerja egapesen tersebut menjadi kata benda, sehingga frase di situ menjadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih di sini pastilah kata benda, meskipun kata benda abstrak. Untuk pertanyaan kedua, kenapa Yalensa menerjemahkan KSILT? Jawabannya ialah karena munculnya kesadaran di dalam diri beberapa pendeta dari berbagai gereja tentang pentingnya nama kudus Tuhan, yakni Yahweh, untuk tetap dimunculkan dalam Alkitab orang Kristen, sebagaimana yang pernah muncul antara lain dalam bahasa Batak dan bahasa Jawa, sehingga nama itu tidak diterjemahkan, atau lebih tepatnya tidak diganti menjadi Tuhan seperti dalam TBLAI, maka dengan diwakili oleh satu sinode gereja, para pendeta dan gereja-gereja tersebut pernah mengajukan permohonan kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerbitkan versi termaksud sebagai konsumsi bagi gereja-gereja yang menginginkan nama kudus Tuhan termuat dalam Alkitab. Namun ketika permohonan itu ditolak oleh LAI, maka para pendeta dan gereja-gereja tersebut menyepakati untuk didirikannya sebuah yayasan yang kelak akan menerbitkan Alkitab seperti yang mereka harapkan. Maka pada tahun 2004 berdirilah Yayasan Lentera Bangsa, dan pada tahun 2007 terbitlah Kitab Suci ILT edisi yang pertama. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atas pandangan bahwa aliran Kristen yang tidak menggunakan Alkitab lain adalah aliran sesat? Dan banyak yang memberikan julukan bagi sinode gereja yang ingin mengembalikan nama Yahweh di dalam Alkitab sebagai aliran pemuja nama Yahweh atau aliran Yahwis. Biasanya mereka menyamaratakan dengan saksi Yehova dan dianggap aliran sesat. Apa bedanya sinode gereja ini dengan saksi Yehova? Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia saat ini kita hidup di era keterbukaan yang semakin bebas. Sehingga dengan leluasa orang bisa saja mengatakan bahwa gereja yang tidak memakai Alkitab LAI adalah sesat. Menurut saya, hal itu tidak masalah. Yang penting mereka tahu batas. Namun begitu, tentu kami tetap hendak memberi jawaban terhadap persepsi yang tidak benar itu. Untuk diketahui oleh umat Kristen di Indonesia, bahwa ada banyaknya versi-versi terjemahan Alkitab yang berbeda dengan versi LAI, bukanlah hal yang aneh dan tidak pula melanggar hukum, apalagi dikategorikan sebagai kesesatan. Sebab pada kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Sebagai contoh misalnya, terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kita bisa temukan belasan versi terjemahan dan tidak hanya dimonopoli oleh versi King James saja misalnya. Begitu pula di Indonesia. Jika selain sudah ada beberapa versi LAI seperti
terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, dan lain-lain. Kemudian ada pula versi Firman Allah yang hidup dari Kalam Hidup, KSILT dari Yayasan Lentera Bangsa, IMB dari Yayasan Anugerah dan Kebenaran Indonesia. Maka hal itu bukanlah hal yang aneh dan harus dianggap sesat. Sebab pada kenyataannya, Al-Quran sekalipun, terjemahan atau penafsirannya di Indonesia ini, ada beberapa versi yang tidak melulu dimonopoli oleh versi terjemahan atau penafsiran Departemen Agama misalnya. Sebab sesungguhnya kitab suci adalah benar-benar public domain. Berikutnya mengenai tuduhan bahwa gereja yang ingin mengembalikan nama Yahweh dalam Alkitab dapat disamaratakan dengan saksi-saksi Yehova yang dianggap sesat. Tentu saja pertama-tama perlu diperjelas tuduhannya. Jika yang dimaksud bahwa pihak yang ingin mengembalikan nama Yahweh dalam Alkitab itu adalah para pengguna KSILT, maka KSILT sendirilah yang akan memberi jawabannya. Maksud saya, KSILT itu sendiri paling tidak punya dua bukti nyata yang membedakan dirinya dengan pandangan para saksi-saksi Yehova yang menganggap bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Kedua bukti itu dengan mudah dapat diakses dan dibaca oleh saudara-saudara sekalian, dan keduanya benar-benar mematahkan asumsi bahwa para pengguna KSILT sama dengan para saksi-saksi Yehova. Sebab dalam dua bukti itu, KSILT terlalu dan sangat meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, bukti yang pertama dapat saudara-saudara baca dalam Wahyu 3 ayat 14 dari KSILT. Di situ saudara-saudara akan mendapati kesimpulan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah penguasa dari ciptaan Elohim. Padahal ayat tersebut dalam versi TBLAI seringkali dipelintir oleh kaum saksi-saksi Yehova untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Sebab dalam Wahyu 3 ayat 14 TBLAI tertulis bahwa saksi yang setia dan benar, yakni Yesus, adalah permulaan dari ciptaan Allah. Seakan-akan menunjuk bahwa Yesus adalah bagian dari ciptaan, bagian yang pertama. Nah, bukti yang kedua lebih jelas lagi. Di setiap KSILT menuliskan nama Yesus atau Yesua, maka tertulisnya menggunakan capital letters seluruhnya. Berbeda dengan versi-versi lain yang menulis dengan huruf besar hanya di awal namanya saja. Dan sebagaimana dipahami oleh berbagai versi Alkitab dalam berbagai bahasa, bahwa penggunaan capital letters seluruhnya untuk sebuah nama, hal itu hanya khusus boleh diterapkan untuk nama Tuhan, bukan untuk makhluk ciptaan. Di sini sekali lagi, KSILT membuktikan bahwa Yesus atau Yesua adalah Tuhan, bukannya makhluk ciptaan. Demikianlah jawaban kami, kiranya tanpa ragu menjadi maklum. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Yahya atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca Alkitab ILT ini, teman-teman bisa membacanya secara gratis melalui aplikasi di alkitab.app. Atau teman-teman bisa beli versi cetaknya melalui kontak person yang ada di deskripsi video ini. Dan supaya teman-teman jelas tentang aliran restorasi nama Yahweh ini, saya mau membacakan pengakuan iman dari Gereja Pemulihan Firman yang merupakan salah satu gereja yang termasuk aliran restorasi nama Yahweh. Saya beriman kepada Yahweh Tsebaot, Elohim pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, adalah segala-galanya. Saya beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai satu-satunya juru selamat manusia, yaitu manifestasi dari kasih Yahweh kepada manusia, satu pribadi dan satu hakikat, dalam kurung ehad, dengan Bapa Yahweh yang memberikan pengampunan dosa dan memberikan hidup kekal. Saya beriman kepada Ruach HaKodesh sebagai roh Yahweh yang berdiam dalam hidup manusia, yaitu Immanuel, untuk membimbing dan memberi hikmat. Saya beriman bahwa Yeshua HaMashiach akan datang lagi untuk menjemput orang yang beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya apakah tanpa ragu termasuk aliran restorasi nama Yahweh? Jawabannya adalah bukan. Apakah tanpa ragu adalah saksi Yehova?
Jawabannya juga bukan. Apakah tanpa ragi adalah pemujaan nama Allah? Apalagi itu? Jelas bukan. Tanpa ragi independen, tidak terikat pada sinode atau denominasi gereja manapun, dan tidak berminat untuk membuat sinode atau denominasi gereja baru. Karena kita semua satu dalam Yesus Kristus, walaupun kita berbeda. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan gereja aliran manapun. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja sama dengan kami, silakan kirim email ke openbiblika@gmail.com. Dan teman-teman yang ingin mendukung pelayanan kami, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan kasih melalui aplikasi Dana dengan nomor 0877 8899 5345 atau menjadi patron kami melalui patreon.com/openbiblika. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.